Haleluya. Hari ini kita bersuka cita, amin. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Ia telah menang atas maut. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kita mau merayakan kemenangannya pagi ini. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau telah mati buat kami. Dan Kau bangkit buat kami, Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah bernamamu. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah bernamamu. Sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Mari angkat tanganmu, katakan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya. Katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan lagi, so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Allah kita bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, rumahnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, Bersorak, katakan. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, rumahnya dibebaskan. Dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. katakan gerakkanlah kekuatanmu Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Dahsyat, Dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi, soraklah, hei, Allah bagi, bernyanyilah, Allah bagi, bersoraklah, hei, Allah bagi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, hatinya dibebaskan, dahsyat, gerakkanlah kekuatanmu Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. serahkan musuhmu, Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi. Mari kita bersorak bersama-sama. Katakan, hei, Allah bagi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, dahsyat di tempat kudus. Allah bagi, bersoraklah, hei, Allah bagi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami tempat kudusmu Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Oleh darah anak domba, darah penebusan itu Tuhan. Oleh kesaksian Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan.
dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, sekarang waktunya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa? Oleh darah-Mu Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Dan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Besar Tuhan pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh dahsyat Tuhan, sungguh besar. Besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Setelah duduk kembali, setelah duduk saudara. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Terima kasih Tuhan, Kau sangat dekat dengan kami. Kesetiaan-Mu sungguh luar biasa bagi kami.
Bahkan Kau berikan anak-Mu yang tunggal mati untuk kami. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, ini pengakuan kami Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Sungguh indah, kami selalu ada di pikiran-Mu Tuhan. Tak pernah jauh dari kami. Bagiku sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita sembah Tuhan. Katakan hal yang baik. Katakan ucapan syukur-Mu atas segala pengorbanannya. Terima kasih Tuhan segalanya Tuhan. Sungguh indah perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau merelakan anak-Mu yang tunggal untuk mati dan bangkit buat kami Tuhan. Supaya kami dimenangkan, supaya kami disembuhkan. Kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur
yang bangkit dari maut. Haleluya, oh haleluya. Oh, pujilah namamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita berdiri, kita angkat pujian kita akan sembah kita di hadapannya. Haleluya, oh haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terlampau besar, terlampau indah, terlalu hebat Tuhan. Semua karyamu tidak terpikirkan oleh pemikiran kami. Karena Engkau mau mati bagi kami dan Engkau mau bangkit bagi kami. Kematianmu dan kebangkitanmu adalah karya terbesar dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada semua karena karyamu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Kami semua dengan urapi dengan kami semua dengan urapanmu. Sehingga kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini kepada Engkau. Kami menghormati firman-Mu, berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa beribadah bersama dan pagi hari ini kita merayakan sebuah karya Yesus yang begitu luar biasa, yaitu tentang bagaimana Yesus Kristus itu bangkit dari kematian. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita perlu berjalan di dalam kuasa kebangkitannya. Kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus itu merupakan hal yang spektakuler sekali. Sesuatu yang mengubah kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca dari keempat Injil, Bapak Ibu Saudara temukan bagaimana Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan kebangkitannya mengubah daripada murid-murid Yesus Kristus. Mereka yang awalnya tidak berpengharapan, mereka putus asa, mereka ada dalam duka cita yang besar sekali karena kematian Yesus Kristus. Tapi pada hari ketiga waktu Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di situ sesuatu yang berbeda terjadi sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita perlu sekali berjalan dalam kuasa kebangkitan. Nah kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa bisa sangat penting sekali? Nah mari saya kutip pernyataan Paulus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dia berkata begini. Yang ku kehendaki, yang ku ingini ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya begini, bahwa Paulus menghendaki, Paulus menginginkan untuk dia salah satunya mengenal kuasa kebangkitan. Artinya begini, Paulus tahu betapa pentingnya mengenal kuasa kebangkitan itu.
Paulus tahu bahwa Yesus Kristus nggak sekedar mati, tapi dia bangkit dari kematian. Dan dia mau kenal itu kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Dan ini yang harusnya orang Kristen berjalan dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak-Bapak Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita melihat pentingnya mengenali kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini berkaitan tentang mengapa Yesus bangkit dari kematian, mengapa Yesus dia melakukan itu bagi kita. Nah, mari kita mulai saja. Yang pertama ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah bagaimana Yesus Kristus ini bangkit dari kematiannya dan dia menampakkan kepada murid-muridnya. Itu merupakan bagian yang juga ingin dia sampaikan kepada kita sebenarnya. Nah, saya ingin mengajak kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai 19. Nah, di dalam ayat ini dikisahkan pertulisan daripada Paulus. Dia berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan pada kalimat di Paulus, dia berkata seperti ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Makanya kenapa Yesus Kristus bangkit dari kematian, poin pentingnya adalah begini Bapak Ibu yang saudara. Yang pertama adalah bahwa iman kita itu dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus. Ayat tadi dengan jelas berkata begini, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kita akan sia-sia nyembah kalau Yesus nggak bangkit. Bapak Ibu akan sia-sia baca Alkitab, sia-sia pergi ke gereja kalau Yesus nggak bangkit. Makanya dengan jelas dikatakan oleh Paulus bahwa ternyata iman kekristenan kita itu dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus nggak bangkit, sia-sia semua. Kalau Yesus nggak bangkit, percuma juga Yesus mati di kayu salib. Percuma dia dientang-entangkan sampai seharian. Percuma dia melakukan semuanya. Kenapa? Karena kita tetap tinggal dalam dosa. Tapi bersyukur untuk karya Tuhan yang sempurna. Dia mati, tapi dia juga hidup. Amin. Dan kebangkitannya disitulah. Iman kita dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Nah Bapak-Ibu Saudara, ini artinya bagaimana kita perlu menyadari kalau iman kita dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Iblis tahu bahwa ini berbahaya. Makanya dia lakukan serangan secara frontal pada bagian dasarnya. Yaitu di bagian apa? Kebangkitan Yesusnya. Apa yang iblis lakukan adalah dia bangun dusta. Dia serang dengan dusta berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Nah saya ingin ajak Bapak-Ibu Saudara melihat kisahnya. Di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dikatakan begini, ketika mereka di tengah jalan, ya, pada waktu Yesus menampakkan diri di situ ya, kepada murid-muridnya, secara khusus pada Maria dan perempuan-perempuan lainnya, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Perhatikan pada ayat 15 ini. Mereka menerima uang itu, ya disogok mereka terima dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Alkitab kalau menulis kata sekarang ini, itu dia selalu relevan. Artinya sampai hari ini juga. Dusta iblis itu diserangkan kepada orang-orang percaya. Nah Bapak-Ibu Saudara, penyesatan hari-hari ini selalu menyerang juga pada sisi kebangkitan Yesus Kristus.
Makanya kalau di zaman dahulu saja di dalam Matius ini dikisahkan bagaimana ahli-ahli agama, mahkamah agama, mereka membangun dusta, merekonstruksi dusta untuk menyerang bahwa Yesus enggak bangkit. Tujuannya adalah apa? Supaya orang enggak percaya kepada Yesus. Dan ini yang juga terjadi pada masa-masa sekarang. Makanya kita temukan ada banyak teori yang membantah kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari dalam sejarah ada banyak teori. Ada teori yang halusinasi. Ya, teori halusinasi itu berkata begini, bahwa yang murid-murid lihat, khususnya para perempuan itu yang melihat Yesus dan melihat malaikat, itu mereka cuma halusinasi aja. Halusinasi, karena mereka sedang ada dalam duka cita yang sangat besar dan menyebabkan mereka sampai stres, depresi, dan biasanya muncul halusinasi. Nah, teori ini untuk membantah kebangkitan Yesus Kristus. Ada teori yang juga ngetren, yaitu teori tentang Yesus itu enggak mati, Yesus cuma pingsan. Jadi waktu Yesus disalibkan, dia enggak mati, dia pingsan, dan waktu dimasukkan di kubur, dia karena situasi kubur yang berbatu ya, dimasukkan ke dalam goa, kemudian ditutup dengan batu, itu dingin sehingga Yesus sadar, gitu. Dan Yesus keluar dari situ tanpa sepengetahuan banyak orang, gitu. Ini teori yang berusaha membantah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ada juga teori yang menganalogikan bahwa murid-murid Yesus itu menganalogikan bahwa Yesus itu sebenarnya bangkit itu hanya sebuah analogi, hanya sebuah perumpamaan. Dia menjelaskan itu dengan tujuan adalah murid-murid supaya membangun spirit, membangun semangat orang-orang pada gereja mula di situ dengan tujuan supaya mereka meneladani kebaikan Yesus. Jadi sebenarnya bukan bukan bangkit Yesus. Tapi hanya sebuah analogi, Yesus tetap mati. Ada juga teori yang ini saya sempat saya percayai dulu waktu saya masih kecil. Yaitu bahwa Yesus itu malih rupo. Malih ruponya ke siapa? Ajaran seberang, ke Yudas. Yesus wajahnya diubah, ya Yudas wajahnya diubah jadi Yesus, Yesus berubah wajahnya. Gitu. Waktu saya masih kecil tuh ya, dikasih tahu sama teman saya, di daerah saya kan ya seberang lah. Dan kemudian dikasih tahu, nabimu ku anu lho, malih rupo. Jadi yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu Yudas. Mari saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya percaya, saya bangga, keren ya. Yesus mau jagoan, sakti, mandraguna, ya bisa aja. Gitu. Saya percaya loh itu, bangga saya. Tapi setelah itu, saya dapat pengajaran dari sekolah minggu gitu, bertahun-tahun. Dan akhirnya saya menyadari, enggak, yang mati adalah Yesus. Yang mati adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, bantahan-bantahan terhadap kebangkitan Yesus Kristus sampai hari ini masih bekerja. Cuma saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara beberapa fakta. Tuhan Yesus, Allah kita, itu tidak akan pernah mungkin melakukan sesuatu berlawanan dengan karakternya. Tidak mungkin Yesus sampai malih rupa nyiksa orang lain gitu. Enggak mungkin. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa fakta hukuman pada masa itu, pada masa Romawi, penyaliban itu adalah hukuman mati, betul-betul hukuman mati. Artinya begini, setiap orang yang mendapatkan hukuman penyaliban, itu esensi dari hukuman salib itu adalah kematian secara perlahan. Itu esensi daripada penyaliban. Artinya begini, orang yang mendapatkan hukuman, Yesus mendapatkan hukuman subversif. Artinya begini, dia diisukan menjadi raja, gitu, itu berkaitan dengan politik Romawi, itu adalah pembangkangan, pemberontakan. Dan juga pelecehan terhadap agama, karena Yesus dibilang sebagai anak Allah. Gitu. Wah, marah semua itu. Dan kemudian Yesus ditangkap dengan dua isu itu. Dan yang terjadi adalah Romawi menjatuhkan hukuman penyaliban. Dan penyaliban itu sangat mustahil orang bisa hidup. Penyaliban selalu berakhir pada kematian. Tidak ada yang enggak mati itu.
Kalau sampai dia nggak mati, makanya selalu kalau Bapak Ibu periksa di Alkitab, orang yang digantung di kayu salib, itu dipastikan mati, kalau nggak mati biasanya ditombak atau dipatahkan kakinya. Nah, dengan kata lain begini, kematian Yesus itu pasti. Tidak ada yang rekayasa di situ. Dan itu juga bukan mitos. Yesus mati dan Yesus bangkit. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus saudara mati? Amin. Dan Yesus kita adalah Yesus yang hidup, yang bangkit. Iman kita dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga iman kita. Ada banyak serangan yang berusaha membuat iman kita itu berubah. Makanya bagi saya ngelihat terakhir-terakhir ini semakin banyak itu orang tinggalkan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dasarnya iman mereka tidak dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus. Mereka sekedar percaya Yesus, iya. Begitu tantangan datang, mental mereka. Saya mau tantang Bapak Ibu Saudara di tempat ini, jemaat SCC. Jangan tinggalkan imanmu. Pegang kuat-kuat imanmu. Amin. Apapun yang terjadi, yang masih muda, jangan karena pasangan hidup, engkau tinggalkan imanmu. Halo? Yang masih muda? Yang belum nikah ya? Jangan pernah tinggalkan imanmu hanya cuma gara-gara pasangan hidup. Jangan tinggalkan iman kita hanya karena kekayaan. Jangan tinggalkan iman kita Yesus Kristus karena penderitaan. Jangan. Taruh iman kita, bangun iman kita di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, sia-sia kepercayaan kita. Hari ini, iman Bapak Ibu Saudara, pastikan dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Supaya engkau kuat. Tantangan akan datang. Tantangan pasti akan datang kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau beritahu, ketika engkau bangun di atas dasar kebangkitan Yesus, imanmu akan kuat. Imanmu akan kuat. Kalau seandainya engkau sakit dan engkau enggak sembuh, engkau tetap pegang Yesus Kristus. Kalau seandainya engkau pun harus menderita, tidak berubah-berubah di penderitaannya, saya mau beritahu, jangan tinggalkan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita semuanya, waktu Yesus datang, kita bisa reuni bareng-bareng. Amin. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tinggalkan Tuhan. Semuanya kita bertemu dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Butuh mina, pripun buk abari, di surga kan asik tuh ya. Seru, kita ketemu semua, ya bisa rujaan bareng-bareng gitu. Ya bisa lakukan sesuatu memuliakan Tuhan di situ dan kita bertemu karena ada iman. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan juga bahwa Yesus datang tuh yang Yesus cari iman kita, iman kita. Pada waktu aku datang kembali ke dunia, ke bumi ini, adakah iman di bumi ini? Artinya begini, bahwa akan ada banyak orang tinggalkan imannya. Tapi saya percaya orang yang dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus, imannya akan kokoh. Percayalah. Kalau ada Bapak Ibu, biasanya yang dari seberang ya, dia akan nyampaikan, ora sing mati itu Yesus, sing mati ku Yudas muridnya. Bapak Ibu harus berani katakan, enggak, Yesus saya yang mati. Yesus saya yang mati, bukan Yudas. Tuhan gak jahat seperti itu. Yang mati adalah Yesus, tapi hari ketiga Yesus bangkit. Yang kedua Bapak Saudara, hal yang kedua yang penting tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah bagaimana kita, ini sebenarnya bisa dibantu. Yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus oleh karena karya Roh Kudus, dia memberikan kuasa kebangkitannya kepada kita. Jadi dengan kata lain bahwa ketika dia bangkit, oleh karena kuasa kebangkitannya, dia berikan kuasa kebangkitannya kepada kita. Nah, ada satu ayat. Mari kita baca ayat yang Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Efesus 1 ayat 19-23, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya,
sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan perhatikan ini, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaatnya, kepada kita semuanya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi dan segala sesuatu. Kita melihat di sini bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu sangat hebat sekali. Dan kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Dengan kata lain bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan mendapatkan kuasa kebangkitan itu. Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita semuanya yang percaya kepadanya. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Di dalam diri Bapak Ibu ada kuasa kebangkitan. Itu yang harus kita pahami. Dan saudara perlu kita tahu bahwa kuasa yang ada dalam diri kita, itu adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus. Fungsinya untuk apa kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita? Nah, mari kita melihat ada 3. Ya. Kata kuasa yang hebat dari ayat tadi, itu mempunyai arti dari bahasa aslinya yaitu melewati atau melampaui. Kuasa ini akan melampaui kuasa-kuasa yang lain. Kuasa kebangkitan Yesus itu melampaui kuasa yang lain. Kuasa Yesus itu, kuasa kebangkitan Yesus itu adalah tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan bahkan dikatakan tidak terukur. Di luar imajinasi. Artinya kuasa kebangkitan itu enggak masuk di akal kita. Kok bisa? Gitu. Dan kuasa itu ada dalam diri kita semua. Nah, ketika kuasa itu ada dalam diri kita, maka kuasa kebangkitan itu akan, ini yang saya suka sekali, memampukan kita untuk bisa mengatasi segala cobaan dan tantangan hidup. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen, orang percaya, di dalam dirinya dia aktifkan kuasa kebangkitan Yesus, tantangan, cobaan tidak akan pernah menghentikan dirinya. Dia akan menghadapi, dia akan memberikan respon kemenangan atas tantangan, atas cobaan. Hari-hari ini ada banyak tantangan, ada banyak cobaan yang datang kepada kita. Aktifkan kuasa kebangkitan Yesus yang ada dalam diri kita. Saya yakin Bapak Ibu akan hidup berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, kata kemenangan itu bukan di masa yang akan datang. Atau bukan pada waktu Yesus datang kali kedua. Tidak. Kemenangan adalah milik kita hari ini. Kalau Bapak Ibu menghadapi tantangan, Bapak Ibu menghadapi cobaan, tapi Bapak Ibu mengaktifkan kuasa kebangkitan yang ada dalam diri Bapak Ibu, kemenangan itu menjadi milik Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara datang dengan tantangan, dengan cobaan, lagi menghadapi persoalan apa. Satu hal kabar baiknya, di dalam diri Bapak Ibu ada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara melewati semua cobaan, melewati semua tantangan, dan memenangkan semuanya itu bersama dengan Kristus. Makanya di Alkitab dikatakan oleh Paulus bahwa kita yang di dalam Kristus lebih daripada para pemenang. Ada pemenang, tapi ada lagi para pemenang. Nah, artinya di sini bahwa kita jangan menyerah dengan kesulitan apapun yang kita hadapi. Ingatlah, di dalam diri kita ada kuasa kebangkitannya. Makanya saya mulai merenung, kenapa Paulus sebuah kerinduan yang sangat besar adalah dia pengen mengenal dan mengenal juga kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus dan juga mengenal kuasa kebangkitannya. Ada sesuatu yang penting sekali dan ternyata benar. Makanya Paulus menghadapi semua tantangan dan cobaan itu hidupnya berkemenangan terus. Bapak Ibu akan temukan dalam perjanjian baru, baik di Kisah Rasul, di Roma, bagaimana Paulus itu mendapatkan tantangan yang sangat besar sekali. Dia dilempar batu itu 40 kurang 1, sempat ngitung tuh. Saya juga heran tuh, Paulus sempat ngitung juga. Kemudian karam kapal, kelaparan, diusir, bahkan dipukul, didera, semuanya. Tapi Paulus tidak kehabisan akal di situ. Kenapa dia enggak kehabisan akal? Kenapa dia bisa berkemenangan? Karena dia kenal kuasa kebangkitan itu.
Saya berharap jemaat di tempat ini, ketika tantangan datang, cobaan datang, Bapak Ibu dan saya berkemenangan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan membuat kita, memampukan kita untuk hidup dan berjalan di hadapan Allah seperti Yesus. Kalau Yesus hidup dan berjalan di hadapan Bapaknya, dia berjalan dalam ketaatan. Saya yakin sekali, orang Kristen yang mengaktifkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dia akan bisa berjalan dalam ketaatan. Sama seperti Yesus taat. Kalau Yesus berjalan dalam kemurahan hati, kalau Yesus berjalan dalam kasih-Nya, saya percaya, orang percaya yang di dalam dirinya ada kuasa kebangkitan, dia akan bersikap sama seperti Yesus. Dia akan menjadi suratan yang terbuka. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pada kita semuanya, bahwa sebenarnya kalau kita mengaktifkan daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam diri kita, maka tidak ada yang mustahil untuk kita bisa hidup dalam ketaatan. Meskipun kita sedang ada dalam zaman yang semua orang itu banyak melakukan apa yang mereka inginkan daripada apa yang seharusnya dilakukan. Orang zaman sekarang itu lebih banyak memuaskan apa yang menyenangkan dirinya daripada yang seharusnya firman Tuhan harus diperintahkan untuk lakukan. Tapi saya percaya bahwa orang Kristen yang mengaktifkan kuasa kebangkitan, dia bisa hidup dan berjalan di hadapan Allah seperti Yesus berjalan. Ada orang berkata begini, susah hidup zaman sekarang, mau jujur susah. Saya mau beritahu, kalau diaktifkan kuasa kebangkitan, dia bisa hidup jujur. Oh susah, nanti cari untungnya nggak dapat nih. Saya mau beritahu, kalau ada kuasa kebangkitan, dia bisa bersikap jujur. Dia bisa bersikap benar, seperti Yesus yang benar. Kalau Yesus bisa bersikap tepat, saya yakin sekali, anak-anak Tuhan yang mengaktifkan kuasa kebangkitan, dia akan bertindak tepat seperti firman Tuhan. Integritasnya akan terbangun di situ. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan. Yang ketiga, kuasa kebangkitan akan memampukan kita semuanya melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang datangnya dari Allah sendiri. Bapak-Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada Bapak-Ibu Saudara bahwa ketika kuasa kebangkitan ada dalam diri kita, Tuhan akan percayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Seberapa banyak, coba tangannya diangkat dulu. Dilihat dulu tangannya. Seberapa banyak yang percaya kalau tangan Bapak Ibu ditaruh di orang sakit sembuh? Yuk, berapa banyak yang percaya? Yang percaya? Ini tangan Bapak Ibu deh. Lihatan. Jangan lihat huruf, wah M, mati, walah. Jangan. Lihat tanganmu, pertanyaannya adalah begini. Kalau kira-kira ada orang sakit, tangan Bapak Ibu taruh di orang sakit. Pertanyaannya adalah begini. Sembuh enggak tuh orang? Atau mati? Berapa yang banyak percaya bahwa nanti kalau tangan saya taruh orang sakit sembuh? Nggak ada. Loh, salah nanya saya. Mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Di sini siapa yang percaya kalau nanti ada orang sakit, Bapak Ibu berdoa, taruh tangan atas orang sakit itu sembuh. Ya, siapa yang percaya? Percaya ya, percaya. Kok masih begini ya? Masih begini, percaya. Percaya. Kenapa bisa? Ada kuasa kebangkitan di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Kalau Allah memberikan mimpi besar kepada Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan itu akan memampukan Bapak Ibu mewujudkan mimpi besar itu. Dan menghidupi mimpi besar itu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semuanya bisa mengaktifkan kuasa kebangkitan itu dalam diri kita. Cuman sayang sekali bahwa tidak semua orang Kristen menyadari dalam dirinya ada kuasa kebangkitan. Makanya ketika mau doain orang sakit, ragu-ragu, sembuh rayo. Nek mati piye, nek tambah parah piye, itu urusannya yang sakit. Urusannya yang sakit, kenapa dia nggak mau sembuh?
Urusannya Bapak Ibu adalah taruh tangan, orang sakit sembuh. Amin. Berani berdoa ya. Ini Pak Petrus lagi sakit nih. Ada yang berani doa? Loh. Siapa di sini yang percaya ketika dia ketemu sama orang yang kerasukan setan, dia doain, dia perintahkan setan, setannya pergi. Ayo. Banyak. Sisanya, saya yang pergi Pak. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau kita mengaktifkan kuasa kebangkitan dalam diri kita, saya percaya ini, kekristenan kita akan dinamis. Saudara nggak sekedar akan panas-panasin kursi di gereja, enggak. Saudara akan lihat, mana yang nggak datang nih? Oh ya, dia nggak datang, kenapa nih? Saya cari tahu dulu. Oh sakit, oh ya, tak doain ya, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Saudara akan dinamis hidup saudara. Ketika di dunia kerja, engkau akan bergerak dengan kuasa kebangkitan. Perkataanmu akan dipenuhi dengan kuasa kebangkitan. Ketika engkau berkata-kata, engkau berbicara dengan otoritas ilahi. Engkau enggak sekedar ngomong, tapi engkau berbicara dengan kuasa Allah, dengan otoritas Allah, dengan ketepatan ilahi. Dan bahkan dalam keputusanmu pun, engkau akan memutuskan dengan tepat. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan dalam dirimu dan engkau aktifkan. Orang Kristen yang mengaktifkan kuasa kebangkitan dalam dirinya, dia akan dinamis dan efektif dalam hidupnya. Saya rindu sekali kita semuanya menjadi orang Kristen yang dinamis dan efektif. Nggak cuma penuhin kursi di gereja tiap hari Minggu, enggak. Tapi kita betul-betul efektif. Bapak Ibu Saudara perhatikan pada perjanjian baru, waktu Yesus mati di kayu salib, murid-murid semuanya meninggalkan Yesus dan semua kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka menjadi nelayan lagi. Mereka berduka dalam duka yang sangat besar sekali. Mereka kehilangan pegangan. Guru yang mereka andalkan tiba-tiba mati. Gitu. Dihukum, disalib, mereka sudah putus harapan di situ. Tapi begitu Yesus bangkit, Bapak Ibu pelajari dalam Kisah Rasul, bagaimana gereja mula-mula di situ. Mereka menjadi gereja yang dinamis, orang percaya yang dinamis. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan mereka miliki dan mereka aktifkan. Pelajari pada pasal 2, 3, 4 sampai yang ke-6. Mereka enggak takut dengan ancaman, mereka tidak takut dengan tekanan. Enggak takut. Justru mereka berdoa dan doanya luar biasa. Mereka diancam, ya, mau dihukum, mau ditangkapin, mau dibunuh. Mereka justru berdoanya bukan begini, Tuhan sembunyikan aku dalam salibmu. Enggak. Mereka justru begini, Tuhan beri keberanian lebih lagi kepada kami. Minta keberanian. Mereka bergerak dalam kedinamisan. Karena apa? Ada kuasa kebangkitan dalam diri mereka. Bandingkan dengan sebelumnya, siapa mereka? Begitu Yesus mati, mereka loyo. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan pegangan. Tapi begitu Yesus bangkit dan mereka menerima kuasa kebangkitan itu. Wow. Mereka berdoa bukan minta dihindarkan dari semua tantangan. Tapi dia berdoa, berikan keberanian kepada kami untuk kami berani menghadapinya. Saya pikir gereja Tuhan hari ini perlu sekali untuk mengaktifkan kuasa kebangkitan. Amin. Kenapa gereja kehilangan kekuatan untuk menginjil? Karena gereja tidak mengaktifkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang terakhir, hal yang ketiga pentingnya dari kuasa kebangkitan Yesus adalah bagaimana dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Yesus bangkit dan dia menginginkan dirinya menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ayatnya sangat jelas di dalam Roma pasal 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati tidak adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kebangkitan Yesus Kristus menempatkan dirinya menjadi Tuhan atas hidup kita. Bapak Saudara,
dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Allah Bapa memberikan nama di atas segala nama, supaya setiap orang bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Tapi yang satu hal yang pasti saya perkecil lagi adalah begini. Bagaimana kehidupan kita ketika kita percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus, itu otomatis adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Apa maksudnya menjadi Tuhan dalam hidup kita? Artinya begini, bahwa kita menempatkan pemerintahan Kristus ada atas hidup kita. Kita menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita menjadikan Yesus Kristus memegang kendali atas hidup kita dan bukan kita lagi. Makanya dengan kuasa kebangkitan, Yesus bangkit dari kematian. Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Memang ini pilihan. Apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Tapi bagi orang percaya yang mempercayai kebangkitan Yesus, dia akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Karena hidupnya bukan miliknya lagi, tapi hidupnya milik Tuhan, milik Kristus. Itu artinya bagaimana dalam keseluruhan hidupnya, penyembahannya hanya berpusat kepada Kristus. Bagaimana penyembahannya dia arahkan hanya kepada Kristus. Kasihnya dia serahkan kepada Yesus. Tidak ada kasih yang mendua, tapi kasihnya yang terutama hanya kepada Yesus. Itu artinya bagaimana prioritas hidupnya dia berikan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah menjadi Tuhan atas hidupnya, menjadi penguasa atas hidupnya. Arti daripada menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah begini juga. Bagaimana kita berpindah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup kerajaan Allah. Arti daripada menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah kita dulunya hidup bagi kerajaan kegelapan, tapi kita berpindah cara hidup kita kepada cara hidup kerajaan Allah. Cara hidup kerajaan Allah seperti apa? Mengampuni. Cara hidup kerajaan Allah seperti apa? Mengasihi. Cara hidup kerajaan Allah seperti apa? Tidak lagi memberontak kepada otoritas. Cara hidup kerajaan Allah seperti apa? Hidup dalam karakter-karakter Kristus. Cara hidup kerajaan Allah seperti apa? Menyembah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu cara hidup kerajaan Allah. Kita hidup dalam sebuah budaya kerajaan yang baru. Kalau dulu bapak kita adalah iblis, bapak pembohong. Dan itu adalah bapak kita, Yohanes mencatat seperti itu. Iblis adalah bapak pendusta dan itu adalah bapak kita. Tapi kematian dan kebangkitan Yesus memindahkan itu semuanya. Memindahkan hidup kita, berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, kerajaan terang. Sehingga hidup kita harusnya memiliki cara hidup yang baru. Bukan hidup seperti yang dulu lagi. Makanya saya mau beritahu, orang Kristen yang hidup dalam kuasa kebangkitan, dia percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dia tidak akan bermain-main dengan hidupnya. Dia tahu hidupnya mahal. Dia tahu hidupnya berharga. Dia tahu bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Yang dia tahu hidupnya milik Kristus. Dan dia hidup hanya untuk menyenangkan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara, ayo kita sadari kepemilikan hidup kita adalah milik Kristus, bukan milik diri kita lagi. Amin. Sebentar kita akan memperjamuan kudus. Pada waktu Bapak Ibu ngangkat roti dan cawan, ingatlah, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi hidupmu adalah milik Kristus. Akhir dari semua apa yang saya sampaikan pagi hari ini, bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar iman kita dibangun di atas kebangkitan itu sendiri. Jaga iman kita sampai akhir, sampai mata kita tertutup dan bertemu dengan Yesus, didapati kita tetap setia kepada Tuhan. Iman kita tidak bergeser. Apapun keadaan kita, jangan izinkan iman kita bergeser. Di luar sana ada banyak kenikmatan dunia, tapi saya mau beritahu satu hal, jangan pernah izinkan imanmu berpindah. Jangan izinkan imanmu bergeser. Ingat, imanmu dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, aktifkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang dinamis. Orang Kristen yang bertujuan. Orang Kristen yang efektif. Orang Kristen yang siap menghadapi tantangan dan merespon dengan kemenangan. Yang terakhir, biarlah kebangkitan Yesus Kristus membuat kita menempatkan diri kita
ada di bawah kepemimpinan Yesus Kristus, pemerintahan Yesus Kristus. Dia adalah pemilik atas hidup kita. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Yesus Bapak Ibu adalah Yesus yang mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Kebangkitannya memberikan harapan baru bagi kita. Terima kasih Tuhan. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya mau tanya pagi hari ini, siapa yang sakit? Yang sakit? Halo, siapa yang sakit? Yang sini? Kita doakan Mbak Dori. Siapa lagi di sini yang sakit? Sakit pikiran? Sini siapa lagi yang sakit? Ada yang sakit? Nggak ada? Cuma Pak Petrus doang? Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita aktifkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang ada di sebelahnya bisa ulurkan tangan, tidak usah bersentuhan karena kita mesti protokol kesehatan ya. Bapak Ibu Saudara bisa arahkan tangan kepada Pak Petrus. Bapak Ibu Saudara harus berdoa begini. Jangan berdoa begini, semoga Pak Petrus sembuh Tuhan. Jangan moga-moga. Jangan moga-moga. Engkau punya kuasa kebangkitan, enggak pakai moga-moga. Kuasa kebangkitan itu pasti dalam Yesus Kristus. Amin. Berdoa buat yang sakit atau tanya dulu sebelahmu, kamu sakit enggak? Atau tanya, kapan kamu sakit gitu. Tanyakan yang sebelahnya, nah nanti Ibu Lili akan taruh tangannya kepada Pak Petrus, enggak apa-apa. Mari kita mau yang di sebelah sini bisa ulurkan tangan buat Mbak Dori. Mbak Dori ini secara kedokteran sakit, ya, parah. Tapi saya percaya kuasa kebangkitan Yesus bisa memulihkan. Oke, yuk kita arahkan tangannya kepada Mbak Dori. Yang di sebelah sini bisa ulurkan tangan kepada Pak Petrus. Petrus lagi sakit lambung, lagi naik lambungnya, sakit. Kita arahkan, yuk Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dengan otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Mbak Dori yang sedang sakit. Seluruh diagnosa dokter, apapun itu. Dan juga kami berdoa untuk Pak Petrus yang sedang sakit lambung. Kami berdoa pada saat pagi ini. Kuasa kebangkitan Yesus kami aktifkan dalam diri kami. Oleh bilur Yesus, kami mau perkatakan,
Jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Tidak lagi sakit. Tidak lagi sakit. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Semuanya Tuhan. Yang mungkin sakit, mungkin lagi ada di rumah, kesembuhan menjadi milik mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesembuhan untuk Mbak Dori. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang dialami Pak Petrus. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk tetap dalam keteduhan. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Saya mau tambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Andi. Jadi kok saya tadi teringat satu hal supaya apa yang saya ingat ini saya rindu bagikan kepada saudara supaya iman saudara kepada Yesus itu makin mantap. Amin. Salah satu bukti nyata bahwa Yesus itu bangkit dan bukti ini tidak bisa disangkal dengan teori apapun. Jadi kalau teori ini menduga seperti ini, teori is teori, tetapi apa yang real terjadi itu tidak akan pernah bisa disangkal. Dan hal yang tidak pernah disangkal adalah perubahan dalam kehidupan murid-murid. Anda membaca perjanjian baru, kisah Injil, ketika Yesus disalibkan, murid-murid dalam keadaan frustasi, murid-murid dalam keadaan sangat takut, mereka bersembunyi. Mereka sangat takut kalau mereka ditangkap dan mereka dianiaya, disalib seperti Yesus. Itu sebabnya mereka sembunyi. Dan saudara, bagaimana mungkin orang yang dalam ketakutan seperti itu, tiba-tiba tidak lama kemudian mereka menjadi orang yang sangat berani. Dan kalau Anda teliti, kapan dari penakut menjadi pemberani? Ketika mereka membuktikan bahwa Yesus bangkit. Amin. Kalau Anda membaca salah satu buku yang cukup terkenal, judulnya adalah The Fog of Martyr. Saya membaca buku ini cukup tebal. Ini merupakan sejarah akhir kisah hidup daripada murid-murid Tuhan Yesus. Kisah rasul-rasul bagaimana mereka mati. Saya beritahu, semua rasul itu mati dengan cara yang luar biasa. Mereka semuanya mati secara martir. Artinya mereka mati karena iman mereka kepada Yesus. Petrus mati dengan cara disalib karena dia merasa tidak layak kalau disalib seperti Yesus. Maka Petrus minta supaya disalib dengan posisi kepala terbalik. Matius mati dengan dipenggal ketika memberitakan Injil. Thomas yang dulunya dia penakut dan dia ragu-ragu. Tapi sejarah mencatat dia ditemukan mati di India dengan lambung ditombak karena memberitakan Injil. Bartolomeus mati dengan cara dikuliti hidup-hidup. Banyak murid yang lain termasuk Yakobus itu dipenggal kepalanya, ada yang digantung. Rasul Paulus itu mati di Roma juga mengalami hal yang sama, mati martir. Dan kalau Anda pelajari Roma, itu orang Kristen menghadapi aniaya besar. Itu pemerintahan Kaisar Nero, orang Kristen banyak yang ditangkapi. Mereka dimasukkan di arena yang mana mereka diadu dengan gladiator. Mereka dimasukkan ke arena, mereka diadu dengan singa. Dan mereka mati di sana. Ada yang mati digergaji. Bahkan di zaman Kaisar Nero, ini orang Kristen banyak yang ditangkap, kemudian dibakar hidup-hidup, dijadikan penerangan di jalan-jalan kota Roma. Kalau Anda lihat satu film, judulnya The Paul of Apostle, ini film menggambarkan bagaimana orang Kristen mengalami aniaya besar. Pertanyaan saya buat saudara, apakah kekristenan mati? Tidak.
Bagaimana dari penakut bisa mengalami perubahan sedemikian besar? Karena mereka yakin, karena sudah mengalami sendiri, Yesus itu benar-benar bangkit. Yang saya mau sampaikan seperti ini, kalau Anda dan saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus, engkau tidak lagi putus asa dalam menjalani hidup. Kalau hari-hari ini engkau menghadapi masalah besar, dan engkau begitu takut, engkau frustasi, seolah-olah tidak ada harapan dalam hidupmu, mungkin Yesus tidak bangkit dalam hidupmu. Tapi kalau engkau yakin Yesus benar-benar bangkit, tidak ada hal apapun yang membuat kita takut dalam menjalani hidup. Karena Yesus bangkit, selalu ada harapan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ibu, bapak, saudara semuanya. Saya rindu Anda mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dan mari kita teguhkan dengan perjamuan Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Mari siapkan hatimu, saudara. Dia Yesus yang mati, tapi dia juga Yesus yang bangkit bagi kita semuanya. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi di atas kepalamu. Roti ini melambangkan daripada tubuh Yesus yang diserahkan, tubuh Yesus yang dipecahkan, tubuh Yesus yang hancur karena pengampunan dosa-dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini merupakan lambang daripada tubuh Yesus yang diserahkan untuk pengampunan dosa-dosamu? Kalau engkau percaya, katakan amin. Dan mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari sekarang angkat tinggi-tinggi anggur yang ada di tangan kananmu. Cawan berisi anggur ini merupakan lambang daripada darah Yesus yang diserahkan untuk setiap pengampunan dosa-dosamu. Mari ibu, bapak, saudara, bersyukurlah untuk darah yang tercurah. Karena darah itulah yang membasuh segala dosa-dosamu. Engkau ditahirkan dan dijadikan baru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mau berkorban dan dia mau mati bagi kita semuanya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara merupakan lambang daripada darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa-dosamu? Kalau engkau percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang bersyukur buat perjamuan yang kami terima. Engkau Tuhan yang mati bagi kami, tapi Engkau juga Tuhan yang bangkit bagi kami. Dan kebangkitan-Mu tidak tersanggahkan lagi, karena murid-murid mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Hidupnya mengalami perubahan, hidupnya penuh pengharapan. Bahkan ketika harus berhadapan dengan maut, tidak ada yang takut, tidak ada yang gentar. Sebab kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidup mereka. Demikian juga kuasa kebangkitan Yesus nyata dalam hidup kami. Kami mau mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Makasih untuk firman-Mu. Berkati Pak Andi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu jelas, gamblang bagi kami. Kiranya apa yang kami dengar sama-sama menjadi berkat bagi kami, membuat kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk ibu, bapak, saudara semuanya. Ya, ada beberapa hal saya mau sampaikan